Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Irawan dari Irvina Baby Kids Denpasar, Bali. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah mobil si kecil tentunya dengan model Jeep ya. Nah, di belakang saya bisa kita lihat ini adalah mobil Goliath M7188. Nah, untuk varian warna sendiri adalah yang pertama ada warna merah di samping kita, yang kedua ada warna hijau, yang ketiga biru, dan yang keempat adalah kuning. Nah, mobil ini bisa dibilang cukup langka dan cukup banyak dicari karena apa? Dengan ukuran yang segede ini, tapi harganya cukup ekonomis. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk mobil ini sendiri, jadi dia berkapasitas 40 kg dengan dua roda penggerak belakang ya, tentunya. Berarti ada dua dinamo ya, two wheel drive bisa dibilang, dengan kapasitas aki 12 volt 7 ampere hour. Nah, perlu Bapak Ibu tahu bahwasannya semakin besar ampernya untuk aki, dia akan semakin awet untuk mainnya ya. Jadi itu. Kan ada untuk ukuran yang ada 12 volt 4,5 ampere ya, ada 12 volt 7 ampere, bahkan ada 12 volt 12 ampere, itu lebih awet lagi. Ya, jadi seperti itu. Nanti ini juga bisa kalau mau di-upgrade untuk akinya. Jadi 12 volt 12 ampere hour itu bisa nanti lebih awet untuk ini ya, untuk mainnya ya, karena listriknya lebih gede. Jadi seperti itu. Nah, kita akan ulas sedikit saja mengenai mobil ini ya. Jadi mobil ini bisa kita lihat dari segi depan, ini ada tatakan plat nomor. Ini udah saya kasih, DK-nya adalah 9788 DPS. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin ataupun beli di Irvina Baby, salah satu bonusannya yang pertama adalah bisa request plat kendaraan. Saya akan langsung buatkan ya, jadi seperti itu. Nah, segi bumper bisa kita lihat sangat tegas ya. Jadi menggambarkan bahwasanya ini mobil sangat kuat. Nah, memang mobil ini bisa untuk jalan-jalan yang rusak ya, nggak masalah meskipun cuma gearboxnya 2. Ini udah powerful nih ya, jadi seperti itu. Nah, untuk lampunya sebelah sini, ini lampu LED ya. Saya akan coba nyalakan. Nah, ya. Ini ada beberapa variasi lampu, ini lampu di belakang juga lampu ya. Lampunya ini nanti akan menyala ketika kita memencet tombol volume bell, dan juga tombol musik ya. Coba ya. Nah, ini nyala ya. Jadi seperti itu. Sayangnya untuk lampu ini memang nggak bisa dimatikan, jadi memang fix ini nyala terus ketika mobilnya on ya. Jadi seperti itu. Ya, lanjut lagi. Nah, untuk segi bannya ya, saya akan coba geser dulu mobilnya. Ini lumayan berat ya, karena memang gede. Nah, jadi untuk bannya seperti ini. Dia kombinasi dari bannya ini plastik tentunya, dengan corak peleknya warna merah. Nah, khusus di Irvina Baby, jadi kita juga langsung paketkan dengan pelapis ban. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu tahu untuk customer yang Bu Irvina Baby ya, tentunya ada kelemahan sama kelebihan di setiap produk, itu udah pasti ya. Jadi tergantung dari harga. Jadi ini adalah ada harga pasti ada kualitas. Jadi seperti itu. Nah, untuk mobil Goliath ini dia memang bannya plastik ya. Tapi untuk mengantisipasi saya berinovasi untuk nambahin pelapis ban. Karena apa? Bannya ini lumayan mahal, kisaran harga sekitar 200 ke atas ya. Itu per satu bannya. Malah itu kalau memang nggak dikasih pelapis ban, mungkin akan sedikit lebih riskan ya. Jadi seperti itu. Untuk menjaga awetnya lah ya, karena pelapis ban nanti kalau semua udah habis, kesini lagi ganti pelapis ban bisa aman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk segi samping bisa kita lihat ya, dari segi samping, dari depan dan belakang. Ini ada spion ya, spion ini bisa ditekuk spionnya. Ini ada pintu, ini pintunya bisa dibuka ya. Jadi bukanya di bagian dalam sini ada tuasnya ya. Kita buka dulu. Nah, jadi bisa masuk ya si kecil nanti ya. Jadi aman, mantap. Nah, untuk bannya di depan belakang juga sama ya. Untuk dimensinya sekaligus ukurannya ya. Jadi seperti itu. Kita akan lanjut ke belakang. Oke, yang belakang bisa kita lihat. Nah, ini ada spoilernya sangat gede sekali. Jadi ini juga nyala ya. Saya coba lagi ya. Nah, ini ada permainan lampu. Ini nyala, ini juga nyala ya. Jadi seperti itu.
Nah ini juga ada plat DK-nya juga sama ya, 9788 dps tentunya. Ini untuk bagian belakangnya sangat futuristik dan juga gagah karena dia seorang atau seekor dari mobil untuk off-road. Jadi sebetulnya tipe-tipe off-road. Nah, jadi oke, lanjut. Nah, di segi samping juga sama ya. Dan segi samping kanan samping kiri sama, ini juga ada spion ya. Ini juga ada tempat untuk masuk ya ataupun pintu, jadi seperti itu. Nah, untuk mobil ini bisa dipakai untuk 2 orang, tidak masalah, bisa. Ya mungkin untuk anak-anak sekitar 3-4 tahun ya, bisa. Nah, untuk mobil ini, untuk spesifikasinya sebenarnya untuk umur 3-8 tahun ya. Yang penting sebenarnya nggak melewati dari 40 kilo. Itu yang paling penting. Kalau masalah umur bisa dikondisikan, yang penting bobot tidak boleh dikondisikan, maksimal 40. Kalau saya pribadi, kita kasih spare paling nggak 5 kilo, 35 boleh masuk. Kalau 40 ya bisa sebenarnya, masih aman. Yang penting nggak jalan yang rusak. Kalau udah mentok sesuai spesifikasi dari pabrikannya, biar nanti awet ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk charger dan juga ini ya, remote ya. Saya akan dekatkan dulu. Nah, untuk chargernya seperti ini ya. Nah, untuk charger sendiri ini ada ada indikatornya tentunya ya. Tadi di saat mobil juga sama. Ini ada seperti lampu kecil. Nah, ini adalah indikator dari mobilnya sendiri. Dalam artian kalau semua ngecas ini warnanya merah, kalau semua udah penuh hijau, itu cabut aja ya. Pabrikannya informasi bilang 8-12 jam. Jadi itu pun kalau kondisi memang akhirnya benar-benar habis. Tapi kita nggak perlu patokan 8-12 jam. Yang penting ketika ini sudah warna hijau, itu udah penuh, silakan dicabut ya. Jadi seperti itu. Ini yang pertama. Lanjut. Oh, mohon maaf, satu lagi untuk spesifikasinya. Ini cacasan 12 volt tentunya ya. Jadi kalau cuma dipakai yang ke mobil yang 6 volt pasti nggak bisa. Terus outputnya 1000 mAh ya. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut. Ini adalah penampakan dari remote-nya. Ini simple. Jadi ada tombol maju, tombol mundur, S-nya adalah speed. Nah, ini bisa kelihatan lampunya. Nah, ini ada 3 percepatan. Yang pertama ada nomor 1, 2, 3. Ini 3 yang paling kencang. Jadi itu. Tombol tengah ini kelihatan, ini adalah tombol ada M di tengah-tengahnya. Ini adalah untuk registrasi pertama kali saat mobil baru dirakit. Jadi ini kan ada koneksi Bluetooth-nya ya. Jadi untuk koneksi dari mobilnya, pertama pencet M dulu sampai nanti benar-benar bisa kelap-kelip ya. Nanti kalau udah kelap-kelip baru nanti di start di situ. Nah, nanti baru deh connect. Nah, untuk registrasi ini sekali dalam sekali dalam perakitan aja. Jadi cuma sekali itu aja. Kalau semua nanti baterainya ini habis. Nah, nanti tidak masalah, nanti tinggal dilepas baterainya, dibalikin masukin yang baru, udah connect sendiri. Jadi cuma sekali aja. Dan itu saya akan konekin, jadi aman ya. Lanjut, sebelah samping kanan saya ini ada tombol kanan kiri P. Nah, ini P untuk parkir. Ini adalah keamanan. Cuma nanti kita pas lagi mungkin nggak memperhatikan si kecil, tiba-tiba nanti takutnya dia nggak sendiri ya di sana ya. Meskipun di sana ada tombol netral, takutnya nanti dipencet, tombolnya maju, tiba-tiba digas sendiri, nanti kan bahaya. Nah, nanti ada P. Ini adalah parkir. Jadi kita pencet aja. Jadi nanti di sini entah maju, mundur, kanan kiri dia nggak bisa. Dan di sana juga saat tiba-tiba si kecil nggak sengaja nginjak gas, dia juga nggak jalan ya. Jadi situ. Nah, ini P, bisa kita lihat kelap-kelip ya. Nah, itu menandakan P-nya berfungsi ataupun kondisi nyala. Jadi situ ya, biar nanti takutnya biar nggak komplain, Pak ini mobilnya baru beli kok nggak bisa jalan, ternyata P-nya dipencet. Jadi seperti itu ya. Nah, itu yang saya bilang. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu adalah setiap mobil pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung juga dari spesifikasi dan tentunya model. Jadi harga juga sangat mempengaruhi banyak aspek ya. Jadi intinya adalah konsultasi dulu lebih baik ya. Jadi ketika ingin membeli sebuah kendaraan atau mobil untuk si kecil, langkah lebih baiknya konsultasi terlebih dahulu. Boleh langsung dengan saya. Jadi saya akan pilihkan barang-barang ataupun mobil yang terbaik dengan dana yang dimiliki. Ya, saya akan buatkan range di bawah harga yang mungkin Paknya punya sama di atas sedikit, biar nanti bisa buat perbandingan. Ya,
Terkadang banyak juga customer yang ekspektasinya tinggi sekali, tapi apa namanya, dananya memang pasti gede ya, tapi ingin mobil yang bagus, harga murah, itu sedikit mustahil ya. Jadi pasti akan ada yang korbankan kalau semuanya speknya bagus. Terkadang untuk modelnya jelek, terkadang modelnya bagus tapi spesifikasinya jelek, itu banyak juga. Tapi kalau minta yang sempurna pasti harganya ya mahal juga. Intinya adalah ada harga, ada kualitas. Jadi sesuai sama biar nggak sesuai sama ingin barang bagus tapi harga murah, no, itu pasti nggak ada. Barang standar, harga standar pasti. Barang medium, harga standar jarang. Harga barang bagus minta harga rendah, itu pasti nggak ada, susah ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mobil Goliath ini. Jadi sekali lagi, jika nanti Bapak Ibu ingin konsultasi mengenai kendaraan atau mobil lagi sebelum melakukan pembelian, boleh, biar nanti bisa sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan ya. Saya Irawan, terima kasih banyak. Jika ada salah, mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan Irvina Baby and Collection, sampai jumpa.